Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini sedang menguji kamu sampai batas kemampuanmu? Saya pernah mengalaminya, dan saat itu saya benar-benar merasa seperti terjebak dalam lorong gelap yang tanpa ujung. Namun, alhamdulillah, saya mendapatkan pencerahan dari ceramah Ustadz Adi Hidayat. Sebelum melanjutkan ceritanya, sempatkanlah membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semuanya berawal ketika saya di PHK dari pekerjaan. Saat itu saya merasa dunia seperti runtuh. Pekerjaan itu adalah sumber penghasilan utama saya, dan kehilangannya membuat saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingat betul hari itu ketika bos memanggil saya ke ruangannya dan dengan suara datar mengatakan, "Kami terpaksa harus mengakhiri kontrak Anda." Kata-kata itu seperti pukulan telak yang menghancurkan hati saya. Saya pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada istri saya? Bagaimana saya bisa membayar cicilan rumah, kendaraan, dan tagihan-tagihan lainnya yang sudah jatuh tempo? Saat itu, saya merasa seperti beban hidup ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Apalagi, saya dan istri memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Setiap kali melihat mereka tertidur pulas di malam hari, hati saya terasa hancur. Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika suatu hari nanti saya tidak bisa lagi memberikan mereka makan atau tempat tinggal yang layak? Setiap hari, telepon dari kolektor penagih terus menghantui saya. Mereka menagih utang yang semakin lama terlambat bayar, dan saya tidak punya cara untuk membayarnya. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Saya mencoba mencari pekerjaan baru, tapi sepertinya tidak ada yang mau menerima saya. Setiap kali saya mengirim lamaran, jawaban yang saya terima selalu sama. "Maaf, kami tidak bisa menerima Anda." Saya bahkan pernah menangis di kamar mandi, mencoba menyembunyikan air mata saya dari istri dan anak-anak. Saya tidak ingin mereka melihat saya lemah. Tekanan ini tidak hanya memengaruhi saya, tapi juga hubungan saya dengan istri. Kami sering bertengkar karena masalah keuangan. Istri saya merasa khawatir tentang masa depan kami, dan saya merasa seperti gagal sebagai suami dan ayah. Suatu malam, kami bahkan hampir memutuskan untuk berpisah. Saya ingat betul malam itu, ketika kami duduk di ruang tamu, saling memandang dengan mata yang penuh kelelahan. Istri saya berkata, "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku lelah dengan semua ini." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati saya. Saat itu, saya benar-benar merasa seperti tidak ada harapan lagi. Anak-anak saya, meskipun masih kecil, sepertinya bisa merasakan ketegangan di rumah. Mereka yang biasanya ceria dan penuh tawa, mulai terlihat lebih pendiam. Anak sulung saya, yang biasanya cerewet menceritakan kegiatan sekolahnya, sekarang lebih sering diam dan menghabiskan waktu di kamarnya. Adiknya, yang masih balita, sering bertanya, "Ayah, kenapa ayah sedih?" Pertanyaan polosnya itu membuat saya semakin merasa bersalah. Saya tidak ingin mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Selain masalah keuangan dan hubungan rumah tangga, kesehatan mental saya juga mulai terganggu. Saya sering merasa cemas dan sulit tidur di malam hari. Pikiran saya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan. Bagaimana jika saya tidak bisa membayar cicilan rumah? Bagaimana jika mobil kami disita? Bagaimana jika kami tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikiran saya, dan saya merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Di tengah semua kegelapan ini, saya mencoba mencari cara untuk bertahan. Saya mencoba berbagai hal, dari mulai menjual beberapa barang berharga yang kami miliki, hingga mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Usaha yang saya jalankan tidak menghasilkan keuntungan yang cukup, dan barang-barang yang saya jual hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Saya merasa seperti sedang berlari di tempat, tidak maju dan tidak mundur, hanya diam di situasi yang sama. Setelah berbulan-bulan berjuang tanpa hasil,
saya mencapai titik terendah dalam hidup saya. Rasanya seperti semua pintu telah tertutup dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya ingat betul malam itu, ketika saya duduk sendirian di teras rumah, memandang langit yang gelap. Pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apa yang salah dengan hidup saya? Mengapa semua ini terjadi? Apakah saya tidak cukup berusaha? Keadaan semakin buruk ketika mobil yang selama ini kami gunakan untuk keperluan sehari-hari akhirnya diambil oleh kolektor. Saya ingat betul hari itu, beberapa orang datang ke rumah dengan surat-surat resmi mengatakan bahwa karena saya tidak sanggup lagi membayar cicilan, mereka terpaksa mengambil mobil itu. Saya hanya bisa diam, tidak bisa berkata apa-apa. Istri saya menangis, dan anak-anak saya yang masih kecil melihat semua ini dengan mata yang bingung. "Ayah, kenapa mobil kita dibawa orang?" tanya anak sulung saya dengan suara polos. Pertanyaan itu seperti menusuk hati saya. Saya tidak bisa menjawabnya. Saya hanya memeluk mereka erat-erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Kehilangan mobil itu seperti kehilangan satu-satunya alat yang kami miliki untuk bertahan hidup. Kami tidak punya lagi kendaraan untuk mengantar anak-anak ke sekolah atau untuk mencari nafkah. Saya merasa seperti semakin terpuruk. Setiap hari saya harus berjalan kaki atau menumpang tetangga untuk pergi kemana-mana. Rasanya seperti hidup ini semakin sempit dan saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di tengah keputusasaan itu, saya mencoba mencari cara untuk menenangkan pikiran saya. Saya membuka YouTube, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian saya dari masalah yang sedang saya hadapi. Tanpa sengaja, saya menemukan sebuah ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Judulnya menarik perhatian saya. Keutamaan salat tahajud dan keistimewaannya dalam mengubah hidup. Saya tidak terlalu yakin, tapi saat itu saya merasa seperti tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya memutuskan untuk menonton ceramah itu. Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang bagaimana salat tahajud bukan hanya sekadar ibadah, tapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan, dan meraih ketenangan hati. Beliau juga menceritakan kisah-kisah orang yang hidupnya berubah setelah rutin melaksanakan salat tahajud. Saat mendengarkan ceramah itu, saya merasa seperti ada secercah harapan yang muncul di hati saya. Mungkin ini adalah jawaban dari semua masalah yang sedang saya hadapi. Saya tidak tahu apakah salat tahajud benar-benar bisa membantu saya, tapi saya memutuskan untuk mencobanya. Malam itu juga, saya bangun di sepertiga malam terakhir, mengambil air wudhu dan melaksanakan salat tahajud dengan hati yang penuh harap. Sebelum semua masalah ini terjadi, saya adalah orang yang sibuk dengan pekerjaan. Saking sibuknya, saya seringkali melewatkan salat, terutama salat 5 waktu. Saya selalu bilang pada diri sendiri, nanti saja, setelah pekerjaan ini selesai. Tapi kenyataannya, pekerjaan tidak pernah benar-benar selesai. Saya terjebak dalam rutinitas yang membuat saya lupa akan kewajiban sebagai seorang muslim. Salat seringkali menjadi prioritas terakhir, dan saya merasa itu tidak masalah selama saya masih bekerja keras untuk keluarga. Tapi setelah di PHK dan semua masalah datang bertubi-tubi, saya mulai menyadari bahwa mungkin ada yang salah dengan cara hidup saya. Saya terlalu fokus pada duniawi sampai lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar usaha manusia. Saat itu, saya merasa seperti sedang diingatkan oleh Allah bahwa hidup ini tidak hanya tentang bekerja dan mencari uang, tapi juga tentang menjaga hubungan dengannya. Setelah malam pertama melaksanakan salat tahajud, saya tidak langsung merasakan perubahan besar, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam hati saya. Saya merasa lebih tenang, seolah ada beban yang sedikit terangkat. Meskipun masalah masih ada, saya mulai merasa bahwa ada harapan di balik semua ini. Saya memutuskan untuk menjadikan salat tahajud sebagai rutinitas harian, bangun di sepertiga malam terakhir, dan meluangkan waktu untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, keajaiban pertama mulai terjadi. Saya mendapatkan telepon dari seorang teman lama yang sudah lama tidak saya hubungi. Dia menawarkan saya pekerjaan sementara di perusahaannya. Meskipun bukan pekerjaan tetap, tapi ini adalah kesempatan yang sangat berarti bagi saya.
Saya langsung menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Pekerjaan itu tidak hanya memberikan saya penghasilan, tapi juga membuka jaringan baru yang bisa saya manfaatkan di masa depan. Selain itu, hubungan saya dengan istri juga mulai membaik. Kami mulai bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan rasa saling memahami tumbuh kembali. Istri saya bahkan mendukung saya untuk terus melaksanakan salat tahajud. Dia juga ikut bangun di malam hari untuk berdoa bersama saya. Rasanya seperti ada energi positif yang mengalir dalam rumah kami. Anak-anak saya juga mulai terlihat lebih ceria. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka bisa merasakan perubahan dalam suasana rumah. Melihat mereka bahagia membuat saya semakin termotivasi untuk terus berusaha dan berdoa. Keajaiban-keajaiban kecil ini terus terjadi satu persatu. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan lain yang lebih baik, dan cicilan rumah yang sebelumnya membelit saya perlahan-lahan bisa saya lunasi. Saya juga berhasil membeli mobil bekas yang layak pakai dengan harga terjangkau. Meskipun tidak sebaik mobil yang sebelumnya, tapi ini adalah langkah awal yang baik bagi kami. Salat tahajud tidak hanya mengubah keadaan finansial saya, tapi juga mengubah cara pandang saya terhadap hidup. Saya belajar untuk lebih bersabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Allah. Saya menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada hikmahnya, dan bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih baik untuk kita. Sekarang, salat tahajud bukan lagi sekadar rutinitas, tapi sebagai tambahan dari salat wajib, sebagai kebutuhan rohani yang tidak bisa saya tinggalkan. Setiap malam, saya merasa seperti memiliki waktu khusus untuk berbicara dengan Allah, memohon petunjuk, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Jika Anda sedang berada di titik terendah dalam hidup, jangan pernah menyerah. Terkadang, kita harus melalui kegelapan terlebih dahulu sebelum menemukan cahaya. Salat tahajud adalah salah satu cara yang bisa kalian coba. Bukan hanya sebagai ibadah, tapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongannya. Saya ingat betul pesan dari Ustadz Adi Hidayat yang pernah saya dengar di salah satu ceramahnya. Beliau mengatakan, salat tahajud itu seperti mengadukan semua masalah kita langsung kepada Allah. Dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jika kita serius memohon, Allah pasti akan memberikan jalan. Kata-kata itu selalu terngiang di pikiran saya, dan itulah yang membuat saya terus bersemangat untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Saya berharap cerita saya bisa menginspirasi kalian untuk tetap berusaha dan berdoa. Karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Percayalah, ada rencana indah di balik setiap cobaan yang kita hadapi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari saya dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.